Siapa yang nggak kenal dengan pahlawan perang wanita yang berasal dari Aceh? Dan untuk kali ini mari kita mengenang kembali sejarah Aceh melawan Belanda. Oleh karena itu, tetap simak terus video berikut ini. Cut Nyadin adalah salah satu pahlawan nasional wanita yang berasal dari Aceh. Cut Nyadin dikenal melalui perjuangannya mengusir penjajah dari Aceh. Kala itu Belanda mengirimkan armada-armada kapalnya ke Aceh dan berencana menguasai Aceh. Dan suami pertama Cut Nyadin yang bernama Ibrahim Lamnga berjuang mengusir Belanda ketika wilayah Enam Mukim diserang. Namun sangat disayangkan, suami dari Cut Nyadin tersebut harus gugur dengan terhormat di medan perang, tepatnya pada tanggal 29 Juni 1878. Gugurnya suami Cut Nyadin ini menambah semangat Cut Nyadin untuk berjuang bersama rakyat Aceh demi mengusir penjajahan Belanda dari Aceh. Dimulai dari masa kelahiran dan latar belakang keluarga beliau. Cut Nyadin adalah wanita kelahiran Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Sayangnya, tidak diketahui dengan pasti mengenai tanggal lahir dari Cut Nyadin. Cut Nyadin lahir dari keluarga bangsawan yang memang sangat taat dalam beragama. Keluarga dari Cut Nyadin bertempat tinggal di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim. Ayah dari Cut Nyadin bernama Teuku Nantasetia yang merupakan seorang ule balang Enam Mukim dan merupakan keturunan Mahmud Sati, seorang perantau dari Sumatera Barat. Mahmud Sati datang ke Aceh sekitar abad ke-18 di saat Kesultanan Aceh kala itu diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Jadi tidak heran jika ayah dari Cut Nyadin masih merupakan keturunan Minangkabau. Beda halnya dengan ibu dari Cut Nyadin, ibu Cut Nyadin merupakan seorang putri ule balang Lampagar. Di masa kecilnya, Cut Nyadin dikenal sebagai seorang gadis yang cantik. Dirinya memperoleh pendidikan pada bidang agama dan juga pendidikan rumah tangga. Maka tidak heran kala itu Cut Nyadin disukai oleh banyak laki-laki. Bahkan karena kecantikannya, banyak laki-laki yang berusaha untuk melamarnya. Kemudian pada tahun 1863, tepatnya ketika Cut Nyadin tepat berusia 12 tahun, dirinya dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga. Pria tersebut merupakan putra tunggal dari ule balang Lamnga yang ke-13. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Sherman dan langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian langsung membakarnya. Perlakuan Belanda tersebut memicu perang Aceh yang saat dipimpin oleh Panglima Polim dan Kesultanan Mahmud Syah melawan 3.198 prajurit Belanda. Namun Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tewas tertembaknya Kohler. Kemudian pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Enam Mukim berhasil diduduki Belanda. Begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan Belanda. Hal tersebut memaksa Cut Nyadin dan bayinya mengungsi bersama ibu-ibu serta rombongan lain tepatnya pada 24 Desember 1875. Namun suami dari Cut Nyadin tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Sayangnya ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Getarum, dirinya tewas bertepatan dengan tanggal 29 Juni 1878. Hal tersebut akhirnya membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda.
Kemudian setelah kematian suaminya, Cut Nyadin dilamar oleh Teuku Umar yang merupakan tokoh pejuang Aceh. Awalnya Cut Nyadin menolak, akan tetapi karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyadin untuk bertempur, akhirnya Cut Nyadin menerima pinangan Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Bergabungnya kedua insan tersebut menyebabkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Akhirnya perang tersebut berlanjut dengan gerilya, lalu bercetuslah perang Fisabilillah. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, pada tahun 1875 Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Hal tersebut berlanjut dengan Teuku Umar beserta pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi menuju Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda pada tanggal 30 September 1893. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil mengelabui Belanda hingga mereka memberi gelar Teuku Umar, yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan, yang menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Demi melancarkan aksinya, Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Tidak terkecuali dengan Cut Nyamutia yang datang menemui Cut Nyadin, kemudian memakinya. Namun meski begitu, Cut Nyadin tetap berusaha menasehatinya untuk fokus kembali melawan Belanda. Akhirnya di saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan orang Aceh dan pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, kemudian Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Kemudian Teuku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda. Tapi mereka tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan tersebut disebut dengan Heidveer van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Strategi dari Teuku Umar untuk mengkhianati Belanda membuat Belanda sangat marah dan kemudian melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyadin dan Teuku Umar. Tapi para gerilyawan Aceh saat itu sudah dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Ketika Jenderal Van Swieten diganti oleh orang yang menggantikan posisinya, yaitu Jenderal Jacobus, dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh, hingga akhirnya membuat para pasukan Belanda berada dalam kondisi yang sangat kacau. Setelah pengkhianatan tersebut, Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan kemudian membakar rumahnya. Demi melancarkan aksinya untuk menangkap Cut Nyadin dan Teuku Umar, Belanda akhirnya mengirim unit Mauritius. Unit ini didominasi orang Tionghoa Ambon yang dikenal susah ditaklukkan oleh orang Aceh. Bahkan karena saking kuatnya unit tersebut, Belanda merasa iba terhadap rakyat Aceh. Hingga akhirnya Van der Heyden membubarkan unit Mauritius tersebut. Pasca bubarnya unit tersebut, jenderal yang memimpin perang dengan Aceh selanjutnya bisa dengan mudah mencapai kesuksesan. Sebab banyak orang Aceh yang ikut melakukan jihad karena takut kehilangan nyawa mereka. Ketakutan orang Aceh tersebut dimanfaatkan oleh Jenderal Johannes dan akhirnya menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak. Hingga akhirnya Belanda berhasil mendapatkan informasi bahwa Teuku Umar berencana untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, di mana akhirnya Teuku Umar gugur karena tertembak peluru. Meski begitu, Cut Nyadin tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Meulaboh. Dengan pasukan kecilnya, pasukan Cut Nyadin terus bertempur hingga kalah pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah sangat terbiasa untuk berperang di daerah Aceh. Di sisi lain, Cut Nyadin sudah semakin tua dan matanya sudah mulai rabun. Dirinya juga sudah menderita encok dan jumlah pasukannya terus berkurang. Bahkan beliau dan pasukannya kesulitan untuk memperoleh makanan. Seorang pengawal Cut Nyadin yang bernama Panglot melaporkan lokasi markas Cut Nyadin kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Butong Lengsagu. Pasukan Cut Nyadin terkejut dan bertempur mati-matian hingga akhirnya Cut Nyadin ditangkap
dan dibawa ke Banda Aceh. Sehabis tertangkap oleh Belanda, Cut dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur sembuh, tapi sayangnya Cut Nyaddin pada akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyaddin dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian salah satu orang, yaitu Bupati Suryatmaja. Tahanan laki-laki lainnya juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyaddin. Namun tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Cut Nyaddin ditahan bersama ulama bernama Ilyas, dan ulama tersebut menyadari bahwa Cut Nyaddin adalah ahli dalam agama Islam. Hal tersebut membuat Cut Nyaddin dijuluki Ibu Prabu. Tepat pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyaddin meninggal karena faktor usia yang sudah tua. Makam Cut Nyaddin sendiri baru ditemukan pada tahun 1959, itu pun karena permintaan Gubernur Aceh kala itu, Ali Hasan. Cut Nyaddin sendiri baru diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.